Apakah boleh berbohong untuk kebaikan, Ustaz? Aja mandek semono. Nah tadi terus diterangkan gitu kok. Terus diterangkan. Akhirnya kan diterangkan bahwa itu masih pakai aturan kan? Islam kok itu. Dia menceritakan bahwa saya berselisih dengan ayah saya. Dan saya tidak akan datang ke rumahnya selama 3 hari. Sampai neng-nengan 3 hari. 3 hari kan maksimal. 3 hari harus selesai. Tujuan manusia itu hanya kepingin saya bagaimana bisa menyelidiki perilaku orang ini. Jadi tadi ada riwayat, Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya, Nabi ngendika akan ada orang ahli surga yang akan lewat di depan. Tahu-tahu ada orang ya masih netes di jenggotnya air wudhu, bekas air wudhu. Ambil nyangking sandal, ini sandal japitnya lah. Karena Nabi berkata begitu langsung orang ini kok lewat di depannya betul. Udah. Pertama belum tergagas. Lain waktu dalam kumpul sahabat-sahabat dengan Nabi, Nabi ingin dikau gitu lagi. Akan muncul orang ahli surga yang akan lewat di depanmu. Gitu. Itu udah lain kali, lain waktu. Nyata keluar orang itu lagi gitu loh. Nah, terus lain waktu Nabi pas berkumpul dengan sahabat lagi, ya begitu. Nabi bicara begitu, muncul orang itu lagi. Baru sahabat berpikir, apa kelebihannya ini? Orang begitu dikatakan orang ahli surga. Bagaimana saya bisa mengetahui kelebihan orang itu, amal apa yang menyebabkan dia masuk surga? Langsung dia mendekati orang ini, ceritakan, saya dan berselisih dengan ayah saya. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia itu bisa tinggal di rumahnya dia. Di rumahnya dia sebagai tamu kan 3 hari maksudnya. Dan neng-nengan sama bapaknya ya 3 hari. Maka saya kalau boleh izinlah 3 hari saya tak tinggal sama kamu di rumahmu. Sahabat tadi ya enggak pada pikiran apa, bolehlah, enggak, boleh. Ada singkatnya dia sahabat tadi tidur di depan itu 3 hari. Setiap hari memperhatikan amaliyahnya. Malam pun perhatikan, tak semua bangun sholat malam ya tidak. Ya, bangun sholat malam ya tidak. Malah mana pas mulai ngomong ya Allah Akbar, karena mulai gelebak sana, gelebak sini, Allah Akbar. Terus orang ini prasangka jelek, kayak kelebihannya apa orang gitu masuk surga. Meremehkan orang ini. Udah genap 3 hari, dia bicara. Nah ini kalau yang kamu katakan bohong tadi, memang rencananya tidak akan bohong juga, rencananya akan diberitakan setelah 3 hari tadi. Genap 3 hari saya bicara sama orang tadi. Sebetulnya ya saudara, saya dengan bapak saya itu gak ada masalah apa-apa. Hanya saya ingin bisa dekat dengan kamu tiap hari, paling 3 hari, untuk mengetahui kelebihanmu itu apa. Karena Nabi mengatakan akan muncul di depanmu orang ahli surga, 3 kali di tempat yang lain, waktu yang lain kok yang muncul kamu terus. Nah maka ada penasaran, saya ingin tahu kelebihanmu itu apa. Tapi dengan ayah saya sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi dia tidak bohong. Memang merencanakan juga akan dikabarkan begitu. Nah, terus orang tadi, nah mungkin ya orang di surga itu, sholatnya sregep tiap malam. Sholat, dungo, dikir nganti subuh. Sambung lagi subuh, dikir nanti duha. Duka, terus sambung, dikir, doa, terus pulang tidur. Ya dah, lalu saya melek, wongi butuh kok. Berarti sregep ibadah, dungo, dikir. Nah itu mungkin dipandangnya ahli surga. Kalau begitu itu orang gumun, pancen sregep tenan ibadah kayak puasa Daud ya terus. Ya, kerjakan terus. Kalau orang amaliyahnya begitu, mungkin orang melihat, oh pantas ini memang rajin beribadah. Dan ini orang dilihat sholatnya sholat wajib saja. Malam hari tidak pernah bangun malam, sholat malam. Tidak pernah. Amaliyah hariannya ya seperti biasa. Tidak ada lebih. Maka dia tanya apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga itu. Tidak tahu ya. Amalan saya yang kamu lihat itu aja lah.
Tidak ada lebihan dari itu. Hanya saya tidak pernah merasa iri, dan dengki dengan siapapun. Atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun, saya tidak pernah merasa dengki. Dan tidak pernah merasa dendam, pemaaf. Karena orang bertakwa itu wal afina anin nas. Sekalipun orang mendolimi saya, nah diteruskan ya, saya tidak dendam dengan dia. Tidak akan membalas kejahatan, tak balas dengan kejahatan, tidak. Karena Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Kalau kamu diperbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Itu saja. Sehingga saya didengki orang, ya saya tidak dengki, dibenci orang, saya tidak membenci, saya selalu berbuat baik, tidak punya rasa dendam dengan siapapun. Nah, terus saya, oh ya itu kelebihanmu. Kelebihanmu itu. Saya belum bisa untuk melaksanakan seperti kamu. Nah itu kan. Jadi orang semacam ini, ternyata orang ahli surga itu bukan mesti orang yang banyak ibadah dohiriahnya yang tampak, tapi kebeningan, kebersihan hatinya ya. Nah, sekarang sulit memang orang mencari itu, jenenge bersaing itu, ya, walaupun harus menjatuhkan saudara saya, asal saya bisa naik, tak jatuh ke saudara, enggak apa-apa. Koyoknya jatuh menjatuhkan itu sekarang menjadi hal yang biasa. Menyebar fitnah karena itu dianggap lawan politik, sebar fitnah ya biasa. Sekarang kita mulai itu. Sudah mulai. Akan ada pilihan presiden ini. Ya, sudah banyak fitnah tersebar di mana. Maka tak anjurkan seluruh warga MTA. Kalau ada SMS masuk ke HP-mu, ngelek-elek salah satu calon, dia ngelek satu dengan yang lain, terus tolong sebarkan, ya aja mbok sebarke, busak terus. Ya, kalau itu tidak betul berarti kamu menyebarkan fitnah, dosa. Siapa paling banyak penyebarnya, paling besar menanggung dosanya. Andai kata itu aib betul, apa gunanya kamu sebarkan? Ya. Nek pancen tahu itu aib, tidak pantas kamu sebarkan, mestinya kamu datangi, kamu nasihati. Itu hanya orang mau menjatuhkan. Dulu menjadi capres-capres tidak pernah diketok ke eleke. Bareng wis syarat nyapres sekarang udah dibuka eleke ngene. Nek kabeh mbok goleki eleke sing paling apik sapa? Lainnya Nabi enggak ada. Nabi itu terjaga dari dosa. Kalau semua manusia selain Nabi, ya punya aja dosa. Maka elek malah ono sing ngene, wah calon itu salatnya ora tenanan. Salat tenanan apa kowe nunggoni saben dina. Ya, itu jelas yang begitu itu menjatuhkan. Ya. Ada lagi ini dulunya Kristen. Sekarang jadi Islam. Lah nek dulunya Kristen jadi Islam kan malah apik. Iya enggak? Lah sing eleki mau Islam dadi Kristen elek. Namanya murtad. Ya. Jadi dulu orangnya kejam begini, sekarang baiklah. Berarti nek tenan kuwi berarti bekas wong elek. Nek eneng calon pemimpin iki siji bekas wong elek karo bekas wong apik, mbok pilih sing ndi? Pilih sing bekas wong elek kuwi mau. Sebabnya bekas wong eleke wis bekas. Saiki kari apike, nek bekas wong apik wis cilaka, apike wis entek kari eleke, lah kok mbok pilih? Maka jangan termakan fitnah, wis ben gitu dah, biar kalau dapat SMS, saya aja sering dapat SMS, begitu dapat saya hapus. Padahal isinya suruh nyebarkan. Jadi wong mlebu apa golek dalan neraka kok ngajak-ajak gitu. Ya itu dah, tidak ada gunanya. Nah, itu semua karena apa? Ada dengki tadi. Ada dengki, ada dendam. Nah, karena saya jago iki kudu menang. Ya dah. Kudu menang ya kena ning ora sandadak ngelek-elek liyane. Sebab kalau MTA tuh diajarkan kok titikane wong elek kuwi anggere senenge. Ya wis aja mbok tiru itu. Kalau kamu ingin tahu siapa orang jelek, kalau sukanya jelek-jelekan orang, itu orang jelek.
Kalau orang yang baik, orang muslim yang baik, menutupi kejelekannya yang lain. Kalau orang lain berbuat jelek, tutupi, jangan disebarluaskan. Karena Nabi mengatakan, man satara musliman, satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya sesama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, perkara itu jelek apa baik, ya kita nggak tahu, nggak usah mencari-cari. Kalau tahu kepengen jelek jadi baik, kandanono. Kalau enggak ya biarkan nanti urusan dia dengan Allah, sudah, urusan apa? Kalau dia jelek, kita tidak berhak untuk menyiksa. Kalau dia baik, tidak berhak kita memberi pahala. Biar Allah aja urusannya. Karena kita sudah ditanamkan oleh Allah, annas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas didasari mengharap ridha Allah. Termasuk kita sebagai rakyat ini ya hanya karena Allah lah. Memilih pemimpin karena Allah. Ya. Nah, gitulah. Jadi, nah itu mungkin timbul pertanyaan, Nabi kok tahu tadi katanya, kok itu yang tahu hanya Allah aja. Ya kok ngerti nih, kita calon ahli surga. Kalau Nabi mengetahui hal-hal yang gaib, itu berarti Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau enggak diberitahu tidak mungkin. Ya, Nabi diberitahu. Karena Nabi sebagai pemimpin umat dan sebagai utusan Allah menyebarkan agama Allah. Hal-hal yang dipandang perlu disampaikan. Lah intinya apa tadi? Intinya ternyata ahli surga itu tidak sekedar banyak sholat, banyak doa, banyak zikir, tidak. Harus dijaga dari kejernihan hati. Maka Allah mengatakan ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah yang selamat itu nanti yang membawa hati yang tunduk patuh, selamat. Qalbin salim itu hati yang selamat. Selamat dari sifat dengki, selamat dari sifat iri, selamat dari sifat dendam. Ya, karena orang Islam itu dikatakan oleh Allah, titiannya orang bertakwa itu ya tidak suka marah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, tidak bakhil. Suka menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, memaafkan kesalahan orang lain. Apa itu? Menahan marahnya. Wal kadhiminal ghaidha, dia bisa menahan marah. Tidak marah selalu diperturutkan. Yang ketiga wal afina anin nas. Ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak punya sifat dendam, tapi pemaaf bukan pendendam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.